Halo, selamat malam. Masih bersama Anissa Ae Channel. Di cerita Naksir Kamu Gus Part 3, karya Sinta Holisatun Nisa. Oke, di part kali ini menceritakan bagaimana Naura yang kaget karena tiba-tiba aja dia dihitbah. Wah, kok bisa ya? Dia nikah sama siapa? Penasaran? Tunggu dulu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Share ke teman-teman kamu juga. Selamat mendengarkan. Pagi ini seluruh santri melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan pondok, terutama di dekat gerbang, karena di sana lebih banyak ditumbuhi pohon jati yang daunnya mulai berguguran ke tanah. Aku dan Ulfa mendapat giliran membersihkan kamar mandi yang berdiri kokoh di sebelah bangunan bertingkat yang menjadi tempat santri beristirahat malam setelah selesai melakukan beberapa kegiatan. Rah, tadi malam ranjang kamu kosong. Kamu kemana? Aku ke dapur dalam ngambil air. Abisnya aku gak bisa tidur, jadi ya ke sana. Emang kenapa? Kaki kami terus melangkah menuju ke gudang untuk mengambil beberapa alat kebersihan yang akan kami pergunakan nanti. Tahu gitu aku ikut. Ya kan kamu tidur, jadi kasihan kalau aku bangunin. Apalagi tidur kamu pulas banget tadi malam. Kalau cuma mengambil air, kenapa baliknya pagi? Itu pas mau balik, Guzilan datang minta dibuatin kopi. Selesai ngebuatin Guse kopi, gak taunya Neng Naila minta ditemenin murojaah di masjid. Kan gak enak Fa kalau nolak. Iya juga sih Ra, kalau aku yang diajak pastinya aku ngerasa gak enak buat nolak permintaan Neng Naila. Setelah berbincang-bincang cukup lama, aku dan Ulfa memutuskan untuk bergegas pergi membersihkan kamar mandi yang jaraknya lumayan jauh dari gedung asrama. Kegiatan ini selesai pada pukul 6:45. Setelahnya dilanjutkan kembali dengan beberapa kegiatan lainnya sampai selesai. Sore harinya keadaan pesantren berubah menjadi ramai. Itu semua terjadi karena beberapa orang tua dari santri berkunjung ke pondok untuk menjenguk anak-anaknya yang menyantri di sini. Lihatlah mereka di sana, berbincang ramah dengan keluarga, menghapus sederet rindu sekian lama. Tidak sepertiku yang hanya duduk menyaksikan pertemuan mengharu biru tanpa bisa merasa. Umi, Abi, aku rindu masa ini. Masih teringat jelas di mata saat setahun lalu engkau masih kemari memelukku erat, menghapus kerinduan yang ada, serta kedua tangan menjinjing beberapa bingkisan yang selalu kuminta setiap minggunya. Kini semua meninggalkan kenangan yang tak kunjung usai. Lihatin apa sih Rah? Gak ada kok Fa. Meski terdengar lirih, sekuat tenaga aku mencoba tegar di hadapannya. Tak ingin dia melihatku semenyedihkan ini. Aku tahu kok Rah, kamu pasti rindu sama Umi, abimu yang setiap hari Sabtu mengunjungimu di sini. Aku diam tanpa bisa menjawab.
mulutku bisu. Ucapan Ulfa barusan benar. Aku begitu merindukan belayan sayang mereka sebagai orang tua. Tanpa bisa kubendung, air bening menetes di kedua sisi. Isakan pilu menyengat hati siapapun yang mendengarnya. Allah, aku rindu mereka. Kamu jangan sedih, nanti aku juga ikutan nangis, Ra. Lihat kamu kayak gini terus setiap Sabtu sore. Apa kamu tahu? Umi abiku juga umi abimu. Mungkin jika dilihat kita hanya bersahabat, tetapi bagiku kamu saudaraku, Ra. Bahagianya aku kala mendengar penuturan Ulfa, sahabatku. Benar katanya, jika aku terus terpuruk seperti ini, mana bisa aku bangkit kembali seperti dulu. Segera kutepis lelehan air mata, tersenyum ke arahnya, sehingga mendapat balasan yang sama. Langit senja mulai menggelap. Penerangan asrama menyala dengan terangnya. Para santri berbondong-bondong meninggalkan asrama, melangkah tergesa ingin menunaikan tugas mulia. Masjid Nurul Ihsan menjadi saksi bisu kegiatan kesantrian di pesantren Al-Anwar, Sarang, mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Meski ada sedikit perubahan, masjid ini tetap asri seperti dulu. Dengan bagian samping ditumbuhi banyak perpohonan rindang yang menjulang. Naira, Pak Lekmu datang ke sini lagi. Tapi sekarang beliau sedang di dalam bersama Kiai Munawar. Pak Lek Irwan datang, tapi kenapa beliau berada di dalam bersama Kiai? Diriku menerka. Ada hubungan apa Pak Lekwan dan Kiai Munawar? Sungguh membingungkan. Terus kenapa? Ya ayo ke sana, Lara. Aku penasaran banget sama pembicaraan Pak Lekmu sama Pak Yai. Kalau dilihat kayak serius gitu. Nanti dulu ya, Fa. Aku selesaiin kerjaan dulu, mumpung belum isya. Ulfa mengangguk. Ia menungguku menyelesaikan melipat pakaian yang tadi siang kucuci. Akhirnya pekerjaan pun selesai. Tanpa menunggu lama, Ulfa pun segera menarik lenganku. Ya Allah, Fa, gak sabaran banget kamu. Habisnya kamu lemot banget sih, Ra. Tinggal masukin ke lemari aja lama banget. Aku tuh penasaran tahu sama topik pembicaraan Pak Lekmu. Iya deh, maaf. Oke, tidak masalah. Oh iya, kamu udah dengar berita terbaru di pesantren belum, Ra? Tanya Ulfa dengan sorot mata meminta sebuah jawaban. Kepalaku menggeleng. Jujur, aku belum mendengar kabar apapun hari ini. Jikapun mendengar, ingin sekali kututup kedua telinga agar tak bisa mendengar kabar apapun lagi. Terutama kabar mengenai lamaran Kiai Munawar untuk Ning Marwa kemarin malam. Dan kabar itu pun masih dibicarakan sampai sekarang. Mengingatnya saja hatiku kembali sakit. Kirain udah. Aku diam tanpa menjawab, meski hati kecil mengatakan hal yang berbeda. Bibirku enggan berbicara. Kamu gak pingin tahu gitu? Kalau kemarin malam Pak Kiai gak jadi ngelamar Ning Marwa. Mataku terbelalak kaget, tak percaya dengan apa yang dikatakan Ulfa.
kenapa lamaran itu bisa batal. Karena yang ku tahu tidak ada masalah apapun sebelumnya. Kamu bercanda kan, Fah? Gak mungkin lah Kiai Munawar ngebatalin lamaran itu. Bukankah tidak terjadi apa-apa sebelumnya? Kenapa gak mungkin, Rah? Kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Apalagi kabar seperti ini. Harusnya kamu tuh seneng, karena Gus Zilan gak jadi nikah sama Neng Marwah. Apa aku harus bahagia dengan batalnya acara itu? Jika benar, bukankah aku terlalu egois? Karena dengan bangganya diriku sudah bahagia di atas kesedihan orang lain. Tidak, itu bukan aku yang bahagia di saat orang lain menderita. Karena pada dasarnya hati wanita seperti serpihan kaca yang ketika hancur sangat sulit untuk disatukan. Aku salah besar, Fa, kalau harus bahagia di atas kesedihan Ning Marwah. Aku salut sama kamu, Rah. Kamu beda dari kebanyakan orang yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Tak terasa langkah kami akhirnya berhenti di depan pintu pagar dalam. Menggesernya pelan sampai terbuka lebar. Aku dan Ulfa berjalan masuk ke halaman. Tapi sebelum itu Ulfa menghentikan langkahku. Rah, aku tak jadi ikut masuk. Aku mau ke dapur dalam aja, bantu-bantu mbak-mbak dalam masak, sekaligus cari resep terbaru dari Umi. Jadi aku kesana sendiri, Fa. Ulfa mengangguk sebagai jawaban. Udah, kan ada Pak Lekmu di sana. Masa kamu takut kesana sendiri? Kuhembuskan napas perlahan. Iya deh, tapi nanti kalau kamu balik jangan lupa panggil aku ya. Setelah kepergian Ulfa, aku memberanikan diri untuk ke dalam seorang diri. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka menjawab ucapan salamku secara bersamaan. Di sana duduklah Pak Le Irwan yang berhadapan langsung dengan Pak Kiai. Hanya saja tempat duduk mereka di tengahnya dibatasi oleh meja. Jadi ini Towan, keponakanmu yang namanya Naira itu. Ayu tenan kayak umine mbiyen. Kutatap senyuman mereka di kedua sudut bibir Pak Lekku. Sini lho, Nduk, duduk samping Umi. Iya Umi. Kakiku mendekat ke arah bangku, di mana saat itu Umi Maryam mendudukkan dirinya di sana. Ada sedikit kegugupan saat menjawab permintaan Umi Maryam sebelumnya. Perbincangan antara Pak Le Irwan dan Pak Kiai semakin serius sejak kedatanganku ke sini. Seringkali mereka membahas sebuah hubungan yang akan terjalin di antara kedua keluarga. Tak jarang juga mereka tertawa bersama. Sampai di titik di mana Pak Kiai mengatakan jika Gus Zilan setuju dengan keputusan kedua keluarga. Naira, tubuhku teronjak kaget saat sebuah genggaman mengerat di jemari. Mata mereka menatapku bingung. Nduk, kok kamu ngelamun dari tadi? Kenapa? Ndak apa-apa Umi. Ya wes, kalau ndak apa-apa. Kamu setuju kan, Dok? Aku kembali bingung dengan pertanyaan Umi barusan. Setuju nopoleh Umi? Nduk, Cah Ayu, Pak Lek kesini untuk membicarakan kelanjutan dari wasiat abimu
yang Pak Lek sampaikan ke Pak Kiai tentang keinginan abimu sebelum meninggal. Abimu ingin menikahkanmu dengan Zilan, putra Pak Munawar, kiaimu. Mataku terbeliak kaget. Jadi wasiat yang dibicarakan oleh Pak Lek kemarin ialah wasiat ini. Apa benar Abi ingin aku menikah dengan Gus Zilan? Apa ini mimpi? Jika iya, Allah jangan bangunkan aku. Nduk, enggak Pak Lek. Apa kamu setuju nikah karo Zilan? Pertanyaan itu kembali dilayangkan untukku. Apa boleh Naira minta waktu untuk menjawab Pak Lek? Naira tidak bisa memutuskan ini secara terburu-buru. Itu terserah kamu, Nduk. Pak Lek tidak memaksa kamu harus menjawab saat ini juga. Setelah perbincangan terakhir, aku memutuskan untuk pergi menemui Ulfa yang sebelumnya pergi ke dapur untuk membantu mbak-mbak dalam memasak. Kakiku melangkah mendekati Ulfa yang saat itu berdiri di dekat kompor. Pak, ayo balik ke asrama. Bentar lagi kajian hadis. Nanti kalau kita tidak ikut, pasti kena omelan ustazah. Kamu gak mau kan? Ulfa diam tanpa menanggapi ucapanku. Wajahnya terlihat murung sekaligus kesal. Apa aku membuat kesalahan sampai membuatnya seperti ini? Ulfa masih membungkam mulutnya seperti enggan berbicara. Kamu kenapa sih, Fa? Aku kesel sama kamu. Harusnya tadi kamu jawab iya. Kamu tahu sendiri kan, kamu suka sama Guzilan udah dari kelas 1. Tapi anehnya, setelah mendapat kesempatan seperti ini, kamu malah buang-buang waktu gitu aja. Aku gak ngerti, Ra, sama jalan pikiran kamu. Ulfa, tunggu. Belum selesai aku jelaskan, Ulfa berlari meninggalkanku tanpa ingin tahu alasanku terlebih dahulu. Ulfa, maaf. Cuplikan part selanjutnya. Gimana, Nduk? Apa jawabanmu? Gugup sekali rasanya ketika pertanyaan itu kembali masuk di gendang telinga. Kuremas ujung himar guna mereda kegugupan. Alhasil tanganku basah oleh keringat.